Yeah, White Tiger. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. Ya Pak Kim, jadi saya sebagai warga negara Indopret yang baik, saya ikutin semua hasil dari diskusi atau hasil dari negosiasi dengan Pak Monat atau Pak Wali Kota kemarin untuk masalah untuk menyerahkan diri sampai 3 hari waktu yang ditentukan, yaitu malam ini. Saya bakal datang ke Kanpol atau mengikuti panggilan. Di sini kan saya cuma membutuhkan beberapa waktu lagi Pak Kim. Saya masih butuh waktu lah buat ngebujuk si Rudolf ini biar keluar dari persembunyiannya untuk menyerahkan diri. Jadi gimana Pak Kim, kalau saya minta penangguhan waktu ya, saya bisa menjanjikan paling cepat besok malam atau paling lamanya itu lusa. Ya udah, jadi gini, langsung aja. Ini saya udah diskusi dengan pimpinan dan pihak pemerintah. Jadi batas maksimalnya itu hanya diberikan 1 kali 24 jam dengan syarat memberikan surat pernyataan, Pak Yono. Boleh. Ada atas nama Yono nggak di sini? Ada. Yono AK47. Jadi Pak Yono bisa di sini nggak menghadap saya, Pak Yono? Saya mau bertanya Pak Yono. Pak Yono Bakri. Ini sini Pak Yono. Apa tuh Pak? Ini mau Yononya dong. Jadi tadi saya mau bertanya, saya izin bertanya ya Pak Yono. Tadi kan kalian kan datang baik-baik nih ke Kanpol Pusat. Nah, terus kenapa kemudian kalian itu nyerang anggota saya, Pak Yono? Emang anggota Bapak nggak sampaikan tadi pesannya? Emang apa pesannya? Jadi gini Pak, jadi beberapa hari yang lalu kita juga tahu, mantau kok, kita juga sadar akan pergerakan Bapak yang ada di Sandisor itu beberapa hari belakangan. Jadi karena udah 2 hari ini Bapak mantau daerah kita dan kita terganggu, ya kita cuma mau ngasih tunjuk juga Pak. Kita mau ngasih perlawanan. Ya seperti pesan yang kita sampaikan tadi. Gimana pesannya Ben? Kasih tahu, Ben. Pesannya tuh dalam bahasa Meksiko Pak. Kwai meng, yang berarti if you mess with my white tiger, I will fuck you up. Ya persetan semuanya Pak. Tapi yang saya bingung kan di sini ada yang kooperatif, ada yang tidak senang dengan kepolisian. Ya gini sih, tidak bisa. Pak. Ya gimana? Tadi kan gitu Pak, kita kan emang tujuan awalnya kan emang mau kooperatif kan, emang mau menyelesaikan masalah itulah. Karena emang itu masalah gede kan. Nah emang dari awal tuh bukannya apa ya, bukan cuci tangan apa gimana. Cuman kita semua di sini tadi emang berempat emang bisa. Dan emang kalau Bapak nanya kenapa kita gabung ya karena tadi jawabannya tuh ya kita ngebantu temen Pak. Solidaritasnya itu loh. Secara nggak langsung tadi sama Bapak kan udah diperjelas lah, bukan udah clear ya, tapi udah diperjelas lah. Posisi tadi kan sampai udah tanda tangan surat juga. Cuman ternyata memang ada tambahannya nih kenapa sampai di sini itu loh. Oke, jadi emang rentetannya jadinya cocok sebetulnya. Ketika kalian datang, kalian backup, kalian beratribut, kalian ngumpetin orang yang paling kita cari. Jadi kita mau umumin door prize-nya. Yang pertama adalah Pak Kimura. Atas nama Yono Bakri ini kita jadikan jaminan kita cabut 1 kali 24 jam terkait pemberian Rudolf. Ya. Setelah kalian kan pun ada di belakang Rudolf juga saya tahu. Jadi Yono akan jaminannya kita cabut 1 kali 24 jam jadi malam ini untuk dijadikan tahanan federal. Dan yang kedua Pak Kimura. Kayak yang kedua untuk rekan-rekan kepolisian juga didengarkan ya. Untuk atribut White Tiger, sekali lagi untuk atribut White Tiger kita blacklist dari area kota sesuai dengan perjanjian dengan wali kota. Kalau tadi Bapak bilang ini sesuai apa yang kita obrolin kemarin, ya itu saya nggak setuju banget karena nggak ada di obrolan gitu. Kalau emang seperti ini kan berarti pure punishment dari kepolisian dong? Enggak, bukan. Ini kita menjalankan berarti apa yang perpanjangan diperintahkan tangan dari RTD kemarin. Ya udah lagi Coba ngegunain di kekuasaannya berarti. Nggak ada di perjanjiannya nggak ada begitu. Cuman only di Tiger Cave, only Tiger Cave. Cuman gini Pak, kemarin kita obrolin itu sampai udah final adalah ini bos Yono ini udah kasih perjanjiannya adalah ini biarpun nggak tertulis ya, tapi kan tersirat kita obrolin. Ada saksinya juga. Kalau misalnya Om Yono ini nggak bisa memberikan Rudolf dalam waktu kemarin tuh sampai pokoknya terhitung tadi malam lah yang kita datengin Pak Kimura kan. Kalau misalnya gagal, dia bakal jadi jaminan di federal ditahan sebagai tahanan federal seperti itu karena ditukarnya
selama segel ini dicabut dan sampai Rudolf datang ke kantor polisi diserahkan, itu adalah kita nggak pakai atribut kita di Tiger Cave. Dan saksinya pun ada media juga kok. Ya sudah kalau kayak gitu. Ya udah kalau misalnya mungkin toleransi saya untuk 1 kali 24 jam itu tadi ke apa? Hanya tidak boleh digunakan di TC ya. Iya betul. Siapa? Brixton ya. Iya. Oke, kita terima. Besok kalau misalnya memang gini Pak Kimra biar kalau misalnya memang ada perubahan apapun yang terjadi dalam bentuk teror bisa saja berubah sewaktu-waktu berarti ya sesuai dengan keputusan yang ada ya artinya kita nggak perlu babi bu juga seperti cara kalian bekerja kan gitu aja. Iya. Bapak kita kan Bapak kan pasti menyesuaikan cara kita juga kan. Betul. Itu sama itu. Ya kalau kayak gini kan gitu. enak Pak Ron biar lebih kita rasa lebih fair karena kan sesuai yang diobrolin kan kemarin. Oke. Bukan berarti ini bukan sebuah ultimatum untuk kalian jadi bebas keluar kemana-mana tidak tanpa pantauan kepolisian atau siapapun yang berwenang atas hukum di Kota Indoprat ya. Bang, itu polisi udah apa itu? Udah blokade tadi itu. Bapak-bapak diharapkan semuanya turun ke bawah, Pak. Tuh di mana, Dan? Ya, Bapak. Lagi di gudang. Kenapa, Bapak? Kenapa ini ditodong-todong? Kenapa, Bapak? Aduh, Pak. Jangan todong-todong, Pak. Kalian angkat tangan, lalu jongkok. Apa ini, Pak? Alamak, kenapa ini, Pak? Ada pemeriksaan. Ada pemeriksaan. Apa ini, Pak? Oke, Pak. Pak, kenapa kita ditodong? Itu untuk anggota apa salah kita? Satu persatu deh diperiksa itu identitasnya satu persatu. Kita diborgol ini, Pak. Apa ini, Pak? Ada senjata ilegal Pak ini, Pak. Kesana duduk sini, Pak. Kenapa ini, Pak? Sini kamu. Aduh. Kamu diam sini ya. Ini Pak Majen. Ini atas nama Alvin. Oh, ini Alvin Bogeng. Iya, Pak. Alvin Bogeng. Kita, Pak. Saya mau tanya. Saya mau tanya Alvin Bogeng. Mana? Kamu waktu di Perumnas ada ya? Ada, Pak. Ini kenapa dua dari sini? Iya, saya cuma disuruh, Pak. Bawa aja dulu nih Pak Jen. Iya, semua bawa. Pokoknya semua yang mencurigakan bawa. Nih kalau misalkan iya, Pak. Kemanusiaan Bapak ini. Bapak datang dengan alasan yang tidak jelas Pak menangkap kita, Pak. Jangan nabrak-nabrak, santai bawa mobilnya. Maju. Pilih sana. Ngentot Pak ini. Itu, sudah dulu. Balik. Tai lah. Kamu sudah sama apapun itulah. Kamu WT apa ZSO kamu? ZSO, Pak. Aduh. ZSO kok ada tato WT? Gimana? Warna matanya sama. Alisnya sama. Ngentot. Kumisnya sama. Ngaku ya kah? Saya ngambil data SIM juga ini. Iya, sama. Siapa tadi dibilang namanya siapa? Saya mau mengakui sesuatu, cuman saya minta satu syarat, Pak. Apa? Saya minta saudara dan rekan saya, Yono Alexander yang di federal dilepas. Saudara? Ya. Saudara dan rekan kamu. Sejak kapan kamu mengenal Yono, Alvin? Ya, saya Rudolf Clausius. Wow. Kita aman. Balik ke sana. Oh iya, ada miracle. Gua di sini. Ini udah di Subaru. Sabar ya. Gua di sini. Jalan terus. Ayo sini ikutin gua. Jadi gimana planning buat iniin Om Yono? Kau sih yang bisa ngakhirinnya, Dok. Kalau kau tanya kita ya kita cuma bisa fight buat kau doang. Aku ngakhirin gimana? Buat ngelindungin satu sama lain. Puturin Om Yono kah? Kalau kau tanya posisi kita sekarang ya kita udah setengah KO. Sama kemungkinan terbesarnya terburuknya nih ya. Yono kan kemarin juga udah buat perjanjian sama wali kota. Misalkan Yono gak nyerahin kamu ya kemungkinan besar Yono bakal nanggung hukumanku. Nanggung, ya bisa dibilang. Sebenernya gue gak masalah sih buat apa ya, buat nukarin Mami Yono gitu. Cuman kira-kira ada ini lain gak? Ada jalan lain gak? Jalan lainnya itu kalau misalkan lu diserahin nih, lu tuker sama Om Yono lewat pengadilan, jalan terakhir ya. Radio, dengar suara aku nggak? Dengar. Dengar, Bang. Nih kita coba ngobrol dulu pakai kepala dingin ya. Oke, jangan ada Yono. Maju sedikit aja nggak sih Pak?
Nanti dulu Mas Ripal, sabar ya Mas Ripal. Iya, aman. Ini buat ngobrol aja. Ngobrol. Ada Rudolf ada. Yon. Tato AK-nya luntur. Berisik lo pada lama gua nih, kelamaan di Nanti ku info Om. Bentar ya Om, Mbak. Ada kegiatan. Salah Rudolf Om. Ini mereka bertiga dong, kita ambil langsung di sana sih. Ini ada kan Rudolfnya? Udah lihat belum di belakangku? Di belakang kita nih. Mereka bertiga dong, tinggal kita tonton. Nggak usah. Itu paling belakang. Pakai maju sebelah rival tuh. Bak dulu aja, bisa bilang prank. Sini katanya Dok. Jangan cok, ini sniper di kanan kiri atas bawah. Barat daya kita ini. Oh iya kak. Nih, udah jelas kan ada Rudolfnya? Sudah. Silakan Pak Rudolf maju, Pak Yononya maju. Ayo maju Om. Udah, sebentar Pak. Sebentar. Buka borgolnya. Sebentar dulu dong. Sebentar dulu, ada omongan dulu. Apa itu? Diriku hanya ingin menyampaikan terkait dengan tadi Pak. Jadi kami pastikan Pak Rudolf sudah kalian terima hari ini. Dan dari pihak WT tidak ada pergerakan apapun dalam proses penahanan dari Pak Rudolf. Cuman satu hal yang kami ingin tegaskan Pak. Tidak ada tuntutan hukuman mati kepada Pak Rudolf Clausius terkait dengan case ini. Bisa disepakati, Pak? Kamu kan tadi sudah ngobrol sama pimpinan kepolisian. Udah ada kesepakatannya kan? Iya. Jadi, ya saya rasa kesepakatan tadi yang kita pakai. Oke? Iya. Oke, seperti itu. Clear ya? Dan satu lagi, Pak. Apa itu? Terkait dengan atribut daripada WT dari pihak kepolisian bagaimana, Pak? Untuk atribut WT kita pastikan dulu Rudolf sudah berada di tahanan, itu kita akan ngomong sama pengadilan. Masih perlu dibicarakan berarti ya? Tinggal kita Masih ngomong perlu atau dibicarakan. betul cabut. Baik Pak. Bisa saya pastikan nggak ini Rudolf atau Alvin nih? Udah jelas. Jelas. Udah jelas ini Rudolf. Iya. Ya udah. Ya udah geng, nitip. Ya. Yang perlu dikepret silakan dikepret. Ya, Saya penjara dulu. Mana? Thank you ya. Ya. Sorry ya Om Yono. Ya. Mandop. Akhirnya, pelukan dulu dong. Akhirnya gua ke Paleto aja. Nggak usah. The end of era, Rudolf. Karena dirimu udah menyerahkan diri, nggak perlu banyak-banyak ngomong lagi. Aku nggak mau tahu juga kenapa kamu berbuat itu, ya pasti kamu punya alasan sendiri, ya kan? Aku kesini itu cuman mau seperti yang aku udah janjikan di Jamal sama Ali, tidak ada lagi hukuman mati. Karena dari aku sendiri sebagai wali kota itu sangat mengharamkan hukuman mati. Kalau bisa dihukum seberat-beratnya, kenapa enggak dihukum? Tapi dengan adendum dia tidak akan mengulangi lagi. Kalau dia mengulangi lagi, ya aku sebagai wali kota angkat tangan. Karena kayak contoh ini, kita udah negosiasi, aku bakal ngejanjiin hukuman berat saja yang ada, yang akan kamu jalanin. Dan aku udah ultimatum juga sama kepolisian, bukti-bukti apapun itu harus kelar dalam 1x24 jam, dan besok itu sudah harus ditangguhkan di pengadilan. Jadi dirimu itu mau nggak mau 1x24 jam itu tahanan federal, nggak ada lagi tahanan kota. Sorry, awal aku disclaimer dulu tentang anak-anakmu yang berpikiran ataupun orang berpikiran aku mempunyai kekuasaan seenak-enaknya, itu terserah kalian. Karena kemarin aku ngeblokir TC, ngesegel TC, itu tujuannya untuk ada negosiasi dari pihak kalian. Tapi pihak kalian malah mengajak debat. Akhirnya Mas Yono sendiri yang akhirnya berinisiatif untuk negosiasi. Makanya kenapa Mas Yono itu kita tahanan federal, disitulah negosiasinya. 3 hari Rudolf dia menyerahkan diri, hari keempat dia menjadi tahanan federal. Aku menggunakan kekuasaan aku sebagai wali kota ketika kalian sudah mengobrak-abrik instansi. Buktinya ketika kamu berurusan sama pengadilan, itu aku nggak ikut campur tangan. Dan aku masih sepenuhnya memberikan itu ke kepolisian dan pengadilan. Tapi ketika kamu udah mengobrak-abrik semua instansi, aku memakai kekuasaanku bukan untuk menyudutkan kalian, tapi untuk mendapatkan sebuah negosiasi, untuk mendapatkan sebuah solusi. Tapi kalau dari kaliannya sendiri tidak ada negosiasi ataupun solusi, intinya titik tengahnya nggak ada, ya saya kembalikan lagi sama pihak kepolisian dan pihak pengadilan. Makanya pihak pengadilan mengeluarkan ultimatum pemblacklistan atribut kalian
Itu karena kamu udah berhasil lolos lagi 2 kali. Dan yang meloloskan kamu kedua kalinya itu adalah WT lagi. Makanya pengadilan dan kepolisian mengeluarkan ultimatum seperti itu. Ya udah pokoknya dari kita kayak gini sih, Pak. Kita tadi kan udah nurutin permintaan Bapak ya. Semua permintaannya dari kepolisian segala pun kita udah ikutin. Kalian minta saya buat hadir tadi buat menyerahkan diri, saya ikuti. Tanpa ada perlawanan dan gerakan-gerakan pun kita ikuti. Itu udah semua. Cuma kalau misalkan tadi Bapak nanya kenapa saya melakukan hal itu ke instansi atau pengadilan dan sebagainya, saya orang yang berpikir sebelum bertindak, Pak. Tapi kalau misalkan saya udah bertindak sebelum berpikir, berarti ada hal yang dilakukan mereka yang bikin saya melakukan hal itu. Betul. Jadi ke depannya, ini mungkin sekarang saya, Pak, orang-orang gila di kota tuh masih banyak lagi, Pak. Betul. Ini mungkin sekarang saya. Cuma ke depannya kalau misalkan Bapak nggak bisa memilah mobilnya gue bawa ya, ya. Orang-orang yang di belakang Bapak, orang-orang yang bekerja buat Bapak, ya kasus kayak gini akan terus terjadi di depannya. Karena pada dasarnya kita bukan warga biasa yang kita bukan warga biasa yang sehari-hari hidupnya nyantai gitu, enggak, Pak. Bapak perlu tahu juga di antara warga-warga Bapak tuh ada orang-orang kayak saya gitu. Ada orang-orang kayak kita yang dimana kalau misalkan ada tindakan perilaku yang tidak menyenangkan di hadapan pada kita, ya kita nggak akan segan-segan buat ngangkat senjata. Surat putusan nomor registrasi perkara 0006 garing pidana ya khusus garis miring 7 garis miring 2025 garis miring PIDP Pengadilan Negeri Kota Indopret pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 telah memeriksakan dan memutuskan perkara pidana khusus antara yaitu atas nama terdakwa Rudolf Clausius, umur 29 tahun, pekerjaan freelance, tinggal di Kota Indopret. Pertimbangan pengadilan bahwa terdakwa mengakui perbuatan tanpa ada paksaan dan telah menunjukkan sikap kooperatif selama persidangan, bahwa perbuatan terdakwa Sebentar, saya ulang. Mati anjing gua. Bahwa terdakwa mengakui perbuatan tanpa adanya paksaan dan telah menunjukkan sikap kooperatif selama persidangan, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena dorongan emosi saat akibat merasa anaknya telah diperlakukan dengan tidak baik dan tindakannya bukanlah suatu tindakan yang direncanakan sebelumnya, bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian material maupun imaterial. Putusan pengadilan setelah menimbang dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada serta berdasarkan hukuman yang berlaku, majelis hakim memutuskan memberikan hukuman seumur hidup, yaitu umur terdakwa 29 tahun dikalikan 12 dan ditambah 30 bulan. Berarti total hukuman yang terdakwa jalani yaitu 378 bulan serta denda 180.000 dolar Indopret. Pengadilan Negeri Kota Indopret. Hakim Ketua Kokoboy HMDI.